Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pilihan pagi ini. Jadi seorang warga tertebas parang dalam tawuran antar kelompok di Kota Makassar. Belum vaksin lengkap dan tak bawa surat keterangan bebas COVID-19, penumpang kapal tertahan di Pelabuhan Nusantara. Aturan harga eceran tertinggi dicabut. Harga minyak goreng tembus Rp50.000 per kilogram di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Wakil Bupati Bulukumba menanggapi kasus meninggalnya seorang pasien di kantor Dukcapil saat mengurus KTP elektronik. Pihaknya akan mengevaluasi standar operasional penanganan pasien yang tidak memiliki identitas dan terkendala kartu BPJS. Wakil Bupati Bulukumba Andi Edi Manaf menanggapi kasus meninggalnya seorang warga saat mengurus KTP elektronik di kantor Dukcapil pada 15 Maret 2022. Edi Manaf akan mengevaluasi pihak Rumah Sakit Sultan Daeng Raja Bulukumba soal standar operasional pelayanan dan penanganan pasien yang tidak memiliki identitas. Menurutnya, peristiwa yang dialami Amiluddin bisa saja menimpa siapapun. Alhamdulillah dilayani, bahkan diberi ruang khusus untuk percepatan penyelesaian KTP-nya. Nah, setelah itu memang ada kondisi fisiknya akhirnya meninggal di catatan sipil. Tapi ini kan bisa bicara ajal, dimanapun meninggalnya seseorang itu kan bisa meninggal di mana saja. Nah, kami juga coba nelpon Dewas untuk memberi laporan kepada pemerintah daerah terkait dengan kronologis yang ada di rumah sakit itu. Jangan sampai ada kelalaian, ada SOP tidak berjalan dengan baik, dan itu telah kami lakukan. Sebelumnya viral seorang pasien yang masih dirawat harus keluar rumah sakit untuk mengurus KTP elektronik demi pembuatan kartu BPJS Kesehatan. Saat itu Amiluddin ditindak operasi namun keluarga tak punya uang sehingga harus mengurus BPJS Kesehatan. Sayangnya saat proses perekaman data Amiluddin lemas lalu meninggal dunia. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang penumpang kapal tertahan di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare karena tak memenuhi syarat perjalanan dalam negeri. Selain karena belum memenuhi dosis lengkap vaksin, ia tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19 saat bertolak dari Kalimantan Utara. Meski aturan tes COVID-19 tidak lagi wajib lagi untuk perjalanan dalam negeri, calon penumpang yang belum vaksin lengkap harus tetap membawa surat keterangan bebas COVID-19. Jika tidak, ia akan tertahan di perjalanan seperti yang dialami penumpang kapal motor Lambelu di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Samsudin yang bertolak dari Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara ini tidak dapat menunjukkan kartu vaksin kedua kepada petugas saat tiba di Parepare pada 17 Maret lalu. Ia mengatakan tidak ada pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan di pelabuhan sebelumnya. Pengurus itu, Pak. Pengurus? Iya. Pengurusnya bilang apa? Enggak langsung dikasih ini. Oh, enggak. Berangkat. Oh, tidak diperiksa antigennya di sana? Tidak. Dari pelabuhan mana? Hah? Dari pelabuhan mana berangkat? Tarakan. Tarakan. Iya. Tetapi di sana tidak diperiksa memang antigen sebelum naik kapal? Tidak. Penumpang tanpa suket 2 dibawa ke puskesmas untuk dilakukan swab antigen. Beruntung hasilnya dinyatakan negatif sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Manajer cabang PT Pelni Kota Parepare mengatakan setiap calon penumpang yang tidak mengantongi kartu vaksin lengkap saat memesan tiket akan terdeteksi. Pihaknya juga akan memeriksa kelengkapan syarat perjalanan penumpang yang masuk dan keluar pelabuhan. Yang baru vaksin pertama masih wajib menggunakan antigen, ya antigen. Tapi ada penumpang yang dapat Pak, tidak menggunakan antigen ini. Ya, kalau kapal Pelni karena kita sudah tersistem ya. Pada saat melakukan pembelian tiket, itu sudah termonitor di dalam aplikasi kami. Sehingga sangat mudah untuk mendeteksi dan apabila tidak melakukan vaksin kedua, tiket tidak bisa dilakukan pencetakan. Secara otomatis tidak bisa. Kami tidak tahu kalau kapal-kapal lain. Berdasarkan aturan baru, setiap pelaku perjalanan harus mengantongi kartu vaksin kedua saat melakukan perjalanan dalam negeri.
Jika belum vaksin, pelaku perjalanan harus membawa surat keterangan bebas COVID-19. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Di tengah kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Bulukumba, petugas menemukan puluhan dus berisi minyak goreng kemasan 1 liter di salah satu toko retail. Polisi menduga pemilik toko sengaja menyelundupkan minyak goreng dan baru akan menjualnya jelang Ramadan nanti. Polres Bulukumba menyita puluhan kardus minyak goreng di salah satu toko retail di Jalan Kemakmuran, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Penyitaan 30 dus berisi minyak goreng kemasan 1 liter karena dijual di atas harga normal. Selain itu, polisi menduga minyak goreng ini ditimbun karena baru akan dijual jelang Ramadan nanti. Dari hasil penyelidikan polisi, pihak toko menjual minyak goreng dengan 2 opsi, yakni kupon dan bayar tunai. Jika menggunakan kupon, dijual seharga Rp14.000 per liternya. Sementara non-kupon dijual seharga Rp22.000 per liternya. Polisi juga masih mendalami catatan stok minyak goreng yang mencapai 900 dus yang diperoleh pihak toko pengecer di tengah kelangkaan yang terjadi di Bulukumba. Penyaluran minyak goreng yang sebagian menggunakan kupon, tetapi ada juga yang tidak menggunakan kupon. Kalau masyarakat yang menggunakan kupon memang sesuai HET harga Rp14.000, tapi ternyata ditemukan juga ada beberapa minyak goreng yang didistribusikan tidak menggunakan kupon. Di atas, ternyata setelah diselidiki harga di atas HET, jadi per liter jatuhnya Rp22.000. Jika ditemukan unsur pelanggaran, pihak toko akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, selain diselundupkan, harga minyak goreng juga melonjak tajam usai pemerintah mencabut harga eceran tertinggi pada pekan lalu. Di Pasar Lakesi, Kota Parepare misalnya, harga minyak goreng kemasan nyaris Rp50.000 per kilogramnya. Usai pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan, kini harga komoditas ini melejit hingga nyaris Rp50.000 per kilogram. Di Pasar Lakesi, Kota Parepare, harga minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp49.000. Tingginya harga karena di tingkat distributor minyak goreng dilepas dengan harga Rp46.500 per kilogram. Pedagang minyak goreng mengatakan harga minyak goreng bisa turun jika konsumen membeli dengan jumlah lebih banyak. Jika membeli 1 dus, harga ecerannya menjadi Rp48.000, hanya turun Rp1.000. Modalnya 46,5, 46.500 modal. Yang dijualkan sekarang berapa? Dijualkan kalau ambil per dos 48, kalau ambil beli per picis 49. 49. Iya. Bagaimana dengan stok baju? Lumayan nih, Banyak? lancar nih ya. Lancar ya. Tidak ada lagi desa-desakan. Tidak ada nih hambatannya. Oke. Iya. Pedagang lain mengatakan harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan harga komoditas lainnya. Sebelum minyak goreng langka, harganya Rp14.000 per kilogram. Namun kini harganya menyentuh Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Tapi yang paling tinggi sekarang naik minyak. Melonjak. Berapa sekarang minyak? Sekarang kita ecer itu 45. 45. Iya. Oh, itu kan 14. 1 liter. 28 1 kilo, 2 kilo, 1 liter dulu 14. Sekarang 25. 25. Iya. Kenaikan harga minyak goreng diprediksi masih akan naik mengingat bulan Ramadan tinggal 2 pekan. Selain itu, pelonggaran PPKM juga membuat aktivitas masyarakat meningkat. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.